Sering nih saya lihat nih laki-laki udah pakai celana dalam, masih pakai celana boxer, baru kemudian pakai celana panjang lagi. Itu membuat zakarnya menjadi kepanasan. Jadi untuk program hamil, kita perlu tahu nih, selama ini saya dengar dari pasien saya sendiri, kalau misalnya sudah menikah, lalu kemudian beberapa tahun belum punya anak, pasti yang pertama itu istrinya disuruh ke dokter obgyn dulu, pasti disuruh ke dokter kebidanan dulu. Karena saya nggak tahu kenapa ya, selalu dianggap perempuannya yang menjadi penyebabnya, padahal sebetulnya itu adalah konsep yang salah. Dari seluruh masalah infertilitas atau ketidaksuburan, sebetulnya perempuan itu berkontribusi terhadap sepertiga atau 33% dari seluruh masalah ketidaksuburan. Dan laki-laki itu juga sama, sepertiga juga. Dan sepertiga sisanya adalah gabungan antara masalah pada laki-laki dan perempuannya. Kendalanya adalah sperma yang tidak normal. Jadi kesuburan seorang pria itu dicerminkan dengan kondisi spermanya. Sperma yang sehat, sperma yang optimal, maka kesuburannya pasti bagus. Tapi kalau spermanya tidak optimal, berarti memang ada kendala pada pria tersebut. Apa saja sih penyebab gangguan yang bisa menyebabkan kelainan sperma? Yang pertama adalah gangguan hormonal atau ketidakseimbangan hormonal. Yang kedua, varikokel. Varikokel itu adalah pelebaran pembuluh darah pada buah zakar pria yang bisa meningkatkan suhu pada kedua zakar sehingga proses produksi sperma dan hormon-hormon reproduksi menjadi tidak optimal. Selain itu, penyakit seperti penyakit genetik dan paparan terhadap polusi itu juga bisa menyebabkan kendala pada kesuburan pria. Memang faktor gaya hidup sangat berpengaruh terhadap kesuburan seorang pria. Berdasarkan penelitian yang sudah dipublikasikan, dalam 50 tahun terakhir ini terdapat penurunan kesuburan pria. Jadi, pria 50 tahun yang lalu itu lebih subur daripada pria sekarang. Ya, apa saja sih yang dianggap bisa menyebabkan kondisi tersebut? Antara lain adalah polusi yang semakin tidak bisa kita hindari lagi. Polusi itu nggak cuman polusi dari udara aja loh. Polusi dari barang-barang yang kita temui setiap hari itu juga berpengaruh. Apa saja sih? Contohnya adalah plastik. Ya, kita tentu plastik itu mengandung yang namanya bisphenol A atau BPA. Namun kan kita tidak bisa lepas dari plastik. Yang kedua adalah sinyal handphone. Sinyal handphone pun juga bisa menyebabkan gangguan pada kesuburan pria. Selain itu juga gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, jarang olahraga, kemudian alkohol yang berlebihan juga bisa menyebabkan penurunan pada kesuburan pria. Nah, untuk tanda-tanda ini seringkali tidak terdeteksi atau seringkali tidak dirasakan. Jadi kapan seorang pria itu perlu memeriksakan kesuburannya, saran dari saya adalah apabila sudah menikah setahun, ya 1 tahun menikah, dan rutin berhubungan seksual tanpa menggunakan kontrasepsi, contohnya tanpa menggunakan kondom, tapi tetap tidak bisa hamil-hamil juga, maka sebaiknya pria dan wanita itu perlu konsultasi. Kalau misalnya perempuannya bisa ke dokter obgyn, kalau laki-lakinya bisa ke dokter urologi. Apa saja sih tipe-tipe kelainan sperma? Yang pertama adalah yang jumlah spermanya sedikit, yang kita sebut dengan oligozoospermia atau gampangnya oligo. Yang kedua, yang geraknya kurang bagus ya. Sperma yang bagus itu yang geraknya lurus dan cepat. Jadi kalau geraknya lambat atau cuma gerak di tempat aja, tentu itu tidak optimal spermanya. Sperma-sperma yang geraknya tidak normal tersebut, apabila dalam jumlah yang melewati batas normal, kita sebut dengan astenozoospermia. Berikutnya adalah sperma itu harus bentuknya bagus. Sperma bentuknya bagus itu kepalanya satu, kepalanya lonjong, ada leher dan ada ekornya. Kalau spermanya banyak yang bentuknya tidak normal, kita sebutnya dengan istilah teratozoospermia atau terato. Kalau tidak ada sperma sama sekali, yaitu kayak kita ngomongnya peluru kosong, kalau ejakulasi keluar cairannya, tapi di dalamnya kalau kita periksa tidak ada spermanya, itu kita sebut dengan istilah azoospermia. Nah, itu tergantung juga dengan penyebabnya ya. Sebetulnya sampai sekarang tuh belum ada loh obat dewa yang bisa menyembuhkan semua gangguan sperma tuh belum ada. Saya sering dapat pertanyaan nih, "Dok, kalau misalnya oligo obatnya apa? Dok, kalau terato obatnya apa?" Jawabannya adalah harus disesuaikan dengan penyebabnya dulu. Jadi kalau misalnya ada gangguan sperma, kita ada kelainan sperma, kita cari dulu penyebabnya. Kita periksa dulu zakarnya, apakah ukurannya sudah pas atau ada varikokel atau tidak. Kita bisa periksa hormonnya, kalau apakah ada ketidakseimbangan hormon. Nah, kalau memang penyebabnya sudah kita temukan, maka kita tentu penanganannya tergantung dengan penyebabnya supaya hasilnya lebih optimal. Saatnya mengkudu, mendingan kuis dulu. Sebutkan 3 gaya hidup yang bisa mengganggu kesuburan seorang pria. Jangan lupa tulis jawabannya di komentar dan sertakan juga nama Instagram dan email kamu.
Gaya hidup apa saja sih yang bisa mengganggu kesuburan seorang pria? Yang pertama adalah berat badan yang berlebih atau overweight. Yang kedua, jarang berolahraga. Yang ketiga, memakai celana ketat atau memakai celana double-double nih ya. Sering nih saya lihat nih laki-laki udah pakai celana dalam, masih pakai celana boxer, baru kemudian pakai celana panjang lagi. Itu membuat zakarnya menjadi kepanasan. Yang keempat adalah sering mandi air panas atau sauna atau berendam air panas. Kebiasaan lain adalah sering mengantongi HP di celana atau menaruh HP di tengah-tengah paha nih kalau lagi nyetir misalnya. Yang berikutnya adalah tidur yang kurang dari 7 jam per hari, dan tentu saja merokok. Makanan-makanan yang dihindari untuk menjaga kesuburan kita adalah makanan-makanan yang berpengawet. Lalu berikutnya adalah makanan-makanan yang diproses seperti nugget, sosis, itu juga sebaiknya dihindari. Yang dihindari lainnya adalah makanan-makanan yang full fat seperti susu full cream sebaiknya dihindari juga untuk kesehatan pria. Tidak ada makanan tertentu yang poten untuk meningkatkan kesuburan pria. Yang penting dietnya seimbang, gaya hidupnya juga sehat, maka semestinya kesuburannya juga akan lebih baik. Jadi kapan sih sebaiknya berhubungan seksual kalau misalnya pengen punya anak? Sesering mungkin jawabannya. Jadi kalau pada laki-laki sebetulnya tidak ada masa subur pada laki-laki. Selama laki-laki itu menghasilkan sperma, maka sperma itu akan optimal kondisinya seharusnya. Nyatanya setiap detik itu ribuan sperma baru dihasilkan. Jadi jangan khawatir, takut kalau terlalu sering ejakulasi spermanya bisa habis, itu adalah mitos.